Shalom Super Junior. Wah, puji nama Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dan semuanya pasti sudah siap ya untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari bersama tepuk tangan di atas kepala ya. Sekali lagi katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh Yesus, oh betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada
Tuhanku. Sorak haleluya. Mari kita tenangkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan bahwa Yesus sudah harapan kita satu-satunya. Iya Tuhan, terima kasih. Kau harapan kami Tuhan. Segala yang kami miliki, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Iya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Karyamu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam
percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalammu. Kami percaya penuh padamu, ku percaya, ku aman dalammu. Mari kita sembah Dia, sebab Kau layak Tuhan, harapan kami, kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kau kecewakan rencana-Mu yang begitu sempurna. Kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir, sebab kami punya Allah seperti-Mu. Sembah syukur kami naikkan, kami menyembah-Mu. Kau layak Tuhan, biar Kau yang kami tinggikan. Oh Yesus Tuhan, sembah Kau, harapanku Tuhan, takkan Kau kecewakan aku. Rancangkan hidup kami begitu sempurna. Oh Tuhan, oh Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan begitu sempurna, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu.
Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, pada hari ini, pada saat ini Tuhan, kami datang untuk beribadah kepadamu. Meskipun kami di rumah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Super Junior, haleluya. Kak Bona percaya kita dalam keadaan yang baik, amin. Sebab Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Tuhan adalah Allah Immanuel, haleluya. Nah, pada hari ini kapanpun adik-adik junior mendengarkan beribadah online pada hari ini, baik itu pagi, siang, malam, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kak Bona ingin berterima kasih kepada Ko Yoel dan Citirza atas kesempatan kepada Kak Bona untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita. Nah, siapa yang sudah tahu firman Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Tema kita pada hari ini adalah ketika aku bosen abis. Kak Bona percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah COVID-19 ini, kita mengalami titik jenuh yang sangat luar biasa. Di mana kita tidak bisa bermain dengan sembarangan lagi, di mana kita sekolah pun kita sekolah online, kita berada di rumah, gereja bahkan ibadah pun kita seperti saat ini kita beribadah di rumah kita. Nah, bagaimana sih Kak Bona? Kalau kita merasakan bosan habis, apakah bosan itu dosa? Dan apakah yang kita lakukan sehingga saat kita merasa bosan kita dapat tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau buka ayat firman Tuhan kita pada hari ini dulu di Ayub 10 ayat 1. Ayo junior kita buka Alkitab kita di Ayub 10 ayat 1. Ayo Kak Bona sudah punya Alkitab. Kak Bona percaya adik-adik Super Junior di rumah juga kita membuka Alkitab kita. Ayo Kak Bona bacakan untuk kita. Kalau bisa kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Nah, ini adalah ayat yang ditulis oleh Ayub sendiri. Nabi Ayub mengatakan, aku telah bosan hidup. Nah, mungkin sama seperti kita hari-hari ini, kita bilang kepada Tuhan, Tuhan aku bosan. Mungkin bukan bosan hidup, tapi mungkin saja bosan hidup. Tapi seperti yang Kak Bona katakan tadi pada awalnya, kita bosan kita ibadah di rumah, kita bosan kita nggak bisa jalan-jalan sembarangan lagi. Nah, bagaimana kita akan melakukan segala sesuatunya saat kita sedang bosan? Nah, dan pertanyaannya, apakah bosan itu dosa? Nah, Kak Bona ingin mengatakan kepada kita, mengalami kebosanan belum tentu dosa. Nah, tetapi sikap, kelakuan dan perbuatan yang kita lakukan setelah kita mengalami kebosanan, itu yang bisa menyebabkan kita berbuat dosa. Contohnya nih, apa ya? Contohnya, saat kita bosan, kita mengeluh. Saat kita bosan, kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saat kita bosan, kita melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Contohnya, adik-adik junior tahu cerita tentang bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diberi makan oleh Tuhan. Tuhan gak membiarkan mereka sendirian. Apa yang mereka beri makan Tuhan beri makan kepada bangsa Israel? Nah, Tuhan memberi makan roti. Ada yang tahu roti apa? Nah, ada yang tahu enggak? Nah, Tuhan memberi bangsa Israel roti mana? Katakan roti mana? Katakan roti mana? Nah, roti yang berasal daripada surga. Tapi setelah bertahun-tahun mereka diberi roti mana oleh Tuhan, bangsa Israel mengalami kebosanan. Mereka berkata, dulu di tanah Mesir kami makan ini, makan itu. Tapi sejak kami ikut Tuhan, sejak kami ikut kamu Musa, kami hanya mendapatkan roti mana ini saja. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Kalau mereka yang tadinya hanya bosan, tanpa bersungut-sungut, belum tentu mereka berdosa. Tapi saat mereka merasa bosan dan bersungut-sungut, mereka bilang, kami hanya makan roti mana saja, kami ingin makan yang lainnya. Dan pada saat itu, karena Tuhan mendengarkan sungut-sungut bangsa Israel yang bosan makan roti mana, dan Tuhan memberikan mereka burung puyuh, daging burung puyuh. Nah, saat mereka diberi oleh daging burung puyuh, apa yang mereka lakukan?
Saat Tuhan tahu mereka bosan, Tuhan kasih mereka daging burung puyuh. Nah saat mereka makan daging burung puyuh, Alkitab mencatat dalam Bilangan 11 tuh, adik-adik bisa catat ya nanti, adik-adik bisa baca di rumah, Bilangan 11 ayat 1 sampai 25. Ayat yang panjang, tapi adik-adik bisa baca di rumah. Nah firman Tuhan bilang apa? Saat mereka mendapatkan burung puyuh daripada surga juga, mereka tetap bersungut-sungut. Mereka rakus dan mereka ambil tuh burung puyuh, mereka taruh di mulut mereka. Mereka isi mulut mereka, belum ditelan tuh, masih ambil. Gak mau kehabisan, siapa yang sering seperti itu? Siapa yang sering bungkus-bungkus? Haleluya. Nah bangsa Israel tuh belum habis, belum ditelan tuh burung puyuh, daging burung puyuh. Kak Bona gak tahu sih entah burung puyuhnya diapain, entah mereka burung puyuh geprek, burung puyuh penyet, Kak Bona gak tahu, Alkitab gak tulis, tapi yang jelas Tuhan memberi makan mereka daging burung puyuh. Nah belum ditelan tuh, mereka ambil, mungkin bisa jadi mereka ambil plastik, mereka, tapi dulu gak ada plastik ya, mungkin dikantongi mereka, dan saking mereka rakusnya, bahkan saking mereka rakusnya, mereka mati, beberapa dari mereka mati, adik-adik. Nah saat mereka bosan tuh, makan roti mana, mereka bersungut-sungut dan akhirnya mereka diberikan burung puyuh, daging burung puyuh. Mereka tetap menjadi orang yang rakus. Mereka makan tuh burung puyuh. Selagi ada, mumpung ada nih katanya, selama ini makan roti mana, ini ada kesempatan, ya aku akan ambil kesempatan, kata bangsa Israel. Dan menyebabkan di antara mereka, beberapa di antara mereka mati karena ketamakan mereka. Nah, haleluya. Ada beberapa, Kak Bona bisa ambil kesimpulan tuh ada dua bosan. Bosan yang buruk dan bosan yang baik. Mungkin Kak Bona katakan bosan yang baik, bosan yang buruk seperti apa sih Kak Bona? Kak Bona bilang tadi kan, bosan belum tentu dosa. Tapi tindakan kita sesudah kita merasa bosan, itu yang menyebabkan kita berdosa. Bosan yang baik, misalnya nih Kak Bona kasih contoh. Aku bosan dimarahi mama terus. Aku selalu bangun pagi telat. Nah dia bosan tuh kena marah mamanya. Dan apa yang dilakukan setelahnya? Setelah dia bosan dimarahi mamanya, dia bertekad, dia mau bangun tidak telat lagi. Nah itu bosan yang baik teman-teman. Saat kita bosan melakukan kesalahan, bosan melakukan dosa, kita mau berubah, kita mau bertobat. Sehingga kita dapat melakukan kehidupan yang lebih baik. Contohnya lain, aku bosan mendapatkan nilai yang jelek. Nilaiku jelek terus, nilainya merah terus, aku bosan. Aku bosan diejek teman-teman, aku bosan dimarahi papa mama. Nah tindakan kita setelah kita merasakan bosan dengan nilai kita yang jelek adalah kita mau belajar sungguh-sungguh adik-adik. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Nah bosan yang buruk seperti apa Kak Bona? Nah seperti bangsa Israel tadi, bosan yang buruk mungkin saat kita bosan nih, kita bosan di rumah, kita bosan karena kita dikurung di rumah, kita nggak boleh sembarangan lagi pergi keluar, harus pakai masker, kita sekolah online, kita sekolah di rumah, kita beribadah juga di rumah. Sehingga kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya nih, kita mulai bermalas-malasan, kita mulai lebih banyak tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat. Contohnya tidur-tiduran. Bukan jam tidur pun kita tidur. Tuhan tidak senang kepada orang yang malas. Firman Tuhan juga bilang kepada kita, hai pemalas pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah Tuhan Yesus tidak senang kepada adik-adik junior, kepada Kak Bona dan adik-adik junior yang bermalas-malasan. Karena bosan jadi malas. Tapi biarlah saat kita bosan, kita melakukan aktivitas yang positif. Misalnya nih kita mengembangkan hobi kita hobi bermain musik, kita bisa bermain musik. Kita hobi olahraga, kita bisa olahraga. Kita bisa meningkatkan skill kita saat kita merasa bosan di rumah. Haleluya, amin adik-adik. Kak Bona mau dengarkan adik-adik junior katakan amin. Gak dengar, sekali lagi katakan amin. Sekali lagi yang kuat katakan amin. Haleluya. Nah kita percaya bahwa di masa-masa pandemi ini ketika kita merasa bosan, Tuhan Yesus akan memberikan kita penghiburan. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 31,
1 Korintus 10 ayat 31. Kak Bona buka Alkitab Kak Bona ya. Teman-teman buka ayat Alkitabnya. 1 Korintus 10 ayat 31. Firman Tuhan bilang apa? Kak Bona baca untuk teman-teman ya. Dengarkan baik-baik, perhatikan Alkitabnya. Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saat kita merasa bosan, kita lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus yang kita cintai, yang kita kasihi, kita akan melakukannya dengan segenap hati kita akan melakukan dengan sukacita. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kita kasihi, amin. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, Kak Bona percaya kita juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan Yesus. Jadi saat apapun yang kita lakukan, baik itu kita belajar di rumah, bosan belajar di rumah, meskipun kita ibadah di rumah, seperti saat ini, apapun yang kita lakukan, mungkin kita gak bisa jalan-jalan, kita gak bisa melakukan aktivitas kita sebebas dulu, tapi kita bisa melakukan semuanya dengan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita dapat melakukannya dengan sukacita. Firman Tuhan yang terakhir, ayat yang terakhir nih. Kalau kata Pak Sam, ayat kesukaan kita semua. Mazmur 90 ayat 12. Kita buka yuk. Haleluya. Mazmur 90 ayat 12. Ini mungkin sudah sering adik-adik dengar ya. Dan ada lagunya juga. Lagunya seperti, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Nah, udah ya, udah Kak Bona baca ya dengan nada. Kita baca sekali lagi yuk. Sungguh-sungguh junior ikuti dengan Bang Bona, dengan Kak Bona. 1, 2, 3 baca dengan kuat sampai telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini untuk kita menghitung hari-hari kita. Saat kita menghitung hari-hari kita mempergunakan hari-hari kita. Sebab firman Tuhan juga bilang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita gak menggunakan hari-hari waktu kita dengan baik, maka kita dapat menggunakannya dengan hal-hal yang tidak baik. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kita saat kita merasa bosan, kita datang kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami. Maksudnya apa Kak Bona? Ajar kita melaksanakan hari-hari kita, schedule hari kita dengan bijaksana, dengan tertata. Pagi saya bangun jam segini. Saya saat teduh, saya sekolah dan bla 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 sampai kita tidur. Kembali kita tidur dalam naungannya Tuhan. Nah kita akan melakukan aktivitas kita dengan sukacita. Karena tadi firman Tuhan bilang kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Kita diajari oleh Tuhan untuk mempergunakan waktu kita sedemikian rupa sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sampai sini dulu firman Tuhan. Pada hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi hidup kita, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Kak Bona percaya sederhana tapi kita bisa merenungkannya dalam kehidupan kita. Kak Bona percaya mulai hari ini kita anak-anak Super Junior Betania Estoya Malang, kita ada, meskipun kita bosan itu manusiawi, bosan itu tidak apa-apa, tapi hal yang kita lakukan setelah kita bosan, kita dapat melakukannya dengan bijaksana. Dengan apa? Dengan kita melakukan kegiatan yang bijaksana. Adik-adik bisa renungkan, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, ajar kami Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi, siang, atau malam hari ini kami dapat beribadah meskipun kami di rumah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Tuhan,
hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya meskipun kami bosan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan mengajari kami untuk Tuhan Yesus melaksanakan semua kegiatan kami, aktivitas kami, respon kami terhadap kebosanan kami, sehingga respon kami menjadi respon yang baik Tuhan. Sehingga kami mau tetap mempermuliakan nama Tuhan dengan aktivitas, dengan kegiatan apapun yang kami lakukan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu terus yang berbicara kepada setiap anak-anak Super Junior dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa buat papa mama kami, berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Tuhan. Berkati pekerjaan usaha apapun yang mereka perbuat, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa buat gembala kami Pak Sam dan keluarga besar, kami berdoa buat Koyoel, kami berdoa buat Cetirza dan semua leader junior yang ada Tuhan Yesus. Kami buat kakak-kakak Super Junior yang telah memberkati kami Tuhan. Kami berdoa buat mereka, biarlah kesehatan, kekuatan yang baru itu menjadi milik mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat masa junior kami Tuhan. Kami berdoa buat sekolah kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan membawa kami menjadi naik dan tidak akan menjadi turun. Tuhan akan membawa kami menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kau berkati studi kami, masa depan kami itu menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau lalukan COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Tuhan adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Kau sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami berkati bangsa kami, presiden kami dan semua yang ada di bangsa kami. Kau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya minggu depan kami dapat kembali berkumpul melalui ibadah online Super Junior Betania Estoya Malang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang indah, nama Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami telah mengucap syukur yang sudah menerima firman Tuhan sama-sama dengan Kak Bona kita katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.